Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwati fillah amirul mukminin, para pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman Rahimnya, kita senantiasa diberikan nikmat yang tak tergantikan, nikmat yang termulia, nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan jasmani dan rohani kita, nikmat panjang umur yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat itu kita pada kesempatan hari ini tak terasa sudah memasuki separuh dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan ketetapan iman dan Islam, menjaga kesehatan kita jasmani rohani kita, agar kita senantiasa dijauhkan dari mewabahnya virus corona yang melanda negeri kita ini. Amin Allah ya rabbal alamin. Ikhwati fillah hadirin pemirsa sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Insyaallah Al-Fakir pada kesempatan pagi hari ini ingin muzakarah, berbagi, mengingatkan kepada diri pribadi khususnya dan umumnya kepada para hadirin sekalian jamaah. Al-Fakir insyaallah akan membacakan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Baqarah 185. Dan Al-Fakir akan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, bersabda Rasulullah SAW, artinya barang siapa seorang yang membaca Al-Quran satu huruf maka pahalanya satu kebaikan, di mana setiap satu kebaikan Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang disahihkan oleh Albani. Ikhwati fillah yang saya hormati Allah muliakan. Maksud keterangan hadis di atas bahwa anjuran Rasulullah SAW untuk kita sekalian untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, di mana pahala setiap satu huruf akan Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim itu hitungan pahalanya total menjadi 30 kali kebaikan. Apalagi kita mengkhatamkan Al-Quran minimal sebulan sekali, maka pahalanya tidak terhitung banyaknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 261, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu sami'un alim. Yang artinya bahwa Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Ikhwati fillah, ikhwanul mukminin yang saya hormati dan Allah muliakan. Dengan konteks hadis dan firman Allah di atas, bagi kita sudah cukup untuk menjadi penyemangat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada jamaah dan pemirsa sekalian untuk senantiasa gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan khususnya, untuk senantiasa bisa meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mengoptimalkan waktu yang lebih banyak lagi untuk bisa membaca Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, bahkan bisa mentadaburi Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita seharusnya merenungkan diri yang menjadi renungan bagi kita sekalian. Kita mempunyai banyak waktu setiap harinya untuk berinteraksi dengan HP, untuk kita chatting di dalam WA, chatting di Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak bisa
meluangkan banyak waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Bahkan kenapa kita tidak ada waktu sedikit pun untuk membaca Al-Quran walaupun satu ayat setiap harinya. Ini hendaknya menjadi renungan kita bersama. Dan kita hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita untuk tidak meluangkan waktu membaca Al-Quran. Ketika kita dihinggapi rasa malas untuk tidak membaca Al-Quran, maka ingatlah pesan daripada seorang ulama besar Arab Saudi, salah satu fatwa ulama juga di Arab Saudi, Dewan Fatwa ya, Syekh Abdullah Al-Khaidiri. Beliau berpesan, ketika kita dihinggapi rasa malas membaca Al-Quran, maka ingatlah 3 pesannya. Pertama, membaca Al-Quran seseorang setiap harinya 1 lembar, maka nilai pahalanya 5.000 kebaikan. Ketika kita membaca setiap harinya 1 juz, maka nilai pahalanya setara dengan 100.000 kebaikan. Ketika kita menghotamkan Al-Quran, maka nilai pahalanya setara dengan 3 juta kebaikan. Apalagi kita sudah bacakan firman Allah di Al-Quran surat 61 bahwa Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang dikehendaki. Jadi kita tidak sanggup untuk menghitung pahala ketika kita membaca Al-Quran, menghotamkan Al-Quran 30 juz setiap harinya, setiap bulannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama salafi dahulu dan ahli sunnah wal jamaah menghimbau kepada kita sekalian untuk kita senantiasa berupayakan minimal menghotamkan Al-Quran sebulan sekali. Ketika tidak sanggup, maksudnya minimal kita dianjurkan juga seharinya itu 1 juz, one day one juz, setiap hari 1 juz untuk membaca Al-Quran. Ketika kita tidak sanggup atau tidak bisa meluangkan waktu, maka kita hendaknya membaca 1 halaman setiap harinya. Ketika tidak sanggup juga atau tidak ada waktu, maka kita membaca Al-Quran 1 ayat setiap harinya. Dan ini yang sangat prihatin. Ketika tidak ada waktu sedikit pun untuk bisa meluangkan waktu, walaupun hanya 1 hari 1 ayat alif lam mim misalkan, maka kita hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gerangan yang membuat kita lalai untuk tidak membaca Al-Quran sehari walaupun 1 ayat? Kita berenung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar memohon semangat untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun kita hanya sedikit, tetapi rutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang yang mengamalkan amalan rutin sedikit tetapi dilakukan secara rutin. Maksudnya Allah mencintai seorang yang melakukan amalan sedikit tapi dilakukan secara rutin. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, Rasulullah teladan kita adalah senantiasa di bulan Ramadan ini mengecek bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian juga teladan kita salah satu sahabat utama Utsman bin Affan, beliau mengungkapkan bahwa ketika seseorang mempunyai hati yang bersih, maka tidak akan cukup atau tidak akan kenyang ketika mendengarkan firman Allah. Artinya bahwa tiada hari, beliau mengatakan, tiada hari satu pun aku lewatkan untuk tidak membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi beliau itu adalah salah satu khalifah yang sangat sibuk, tapi bisa meluangkan waktunya banyak untuk membaca Al-Quran. Lalu mungkin menjadi renungan juga, bahan renungan juga bagi kita sekalian. Bagaimana dengan kita yang punya waktu yang banyak? Kita bisa berinteraksi lama dengan HP, kita chatting lewat WA, Facebook dan lain sebagainya. Kita main game berlama-lama di HP, tetapi kita tidak ada waktu sedikit pun untuk membaca Al-Quran. Nah, ini yang hendaknya kita renungkan bersama. Apa gerangan yang kita tidak bisa meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap harinya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya di bulan Ramadan ini kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membaca Al-Quran. Minimal yang dianjurkan ulama kita bahwa 1 bulan khotam 1 kali di bulan Ramadan. 2 bisa 2 alhamdulillah atau lebih. Ada hadis juga yang menjadi bahan bakar penyemangat bagi kita sekalian tentang keutamaan membaca Al-Quran dan puasa Ramadan.
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran berkata kepada Allah, puasa berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku melarang tidak makan dan minum di siang hari. Aku juga melarang untuk menahan syahwatnya di siang hari. Maka untuk itu berikan syafaat kepadanya, ya Allah. Kemudian Al-Quran berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku melarang di malam harinya untuk tidur, artinya bangun untuk membaca Al-Quran. Maka perkenankanlah syafaat kepadanya, ya Allah. Rasulullah bersabda, maka kedua syafaat dari puasa dan Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari keterangan konteks hadis tersebut adalah sudah cukup sebetulnya bagi kita sekalian menjadi penyemangat, menjadi bahan bakar, menjadi gairah kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, lebih berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Terutama mungkin di bulan Ramadan yang spesial ini, bulan yang penuh berkah, keberkahan Al-Quran dan keberkahan ibadah puasa Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka kita seyogyanya lebih lagi mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dan kita senantiasa membiasakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan sebagai bulan madrasah, sebagai bulan pembelajaran, penggojlokan semangat kita. Mudah-mudahan semangat kita terjaga selepas bulan Ramadan untuk senantiasa gemar berinteraksi dengan membaca Al-Quran. Ikhwati fillah yang saya hormati dan Allah muliakan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan ketetapan iman Islam, kita senantiasa dijaga semangat kita untuk bisa meluangkan waktu membaca Al-Quran, kita senantiasa dijaga kelalaian kita untuk tidak lalai di dalam membaca Al-Quran. Kita memohon karunia kepada Allah, kita memohon kesehatan kepada Allah, dari awal sampai akhir Ramadan kita senantiasa bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan, ibadah-ibadah yang lainnya dengan penuh ketawaduan, keikhlasan, bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan keamanan, kesehatan, dan ketenangan, dijauhkan dari wabah virus corona ini. Amin Allah ya rabbal alamin. As'aluka ibadah. Dan mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan pagi ini bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan kepada jamaah sekalian dunia dan akhirat. Al-haqqu minallah wal khoto'a min indi nafsi. Kebenaran datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan merupakan kebodohan dari diri pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.